Oke, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 5 Bioteknologi. Saya atas nama Erlina Perawati Sinaga, NIM 17010111568. Manfaat judul tugas kami adalah manfaat dan dampak cloning dalam bidang kesehatan. Manfaat cloning ada terbagi, yaitu cloning memberi banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut ini beberapa manfaat cloning diantaranya. 1. Dalam bidang ilmu pengetahuan. Cloning terutama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Dan yang kedua, mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Cloning dalam upaya mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul tidak dianjurkan dilakukan pada manusia. Tujuan cloning ini seringkali kita lihat pada hewan ternak dan juga upaya menghasilkan susu yang mengandung ekstra. Contoh hewan ternak yang dilakukan cloning ialah sapi, di mana diambil nukleus sel sapi bibit unggul, kemudian disuntikkan ke dalam nukleus zigot sapi yang dikehendaki. Akhirnya didapatkan klon dengan gen tambahan yang lebih unggul seperti yang diharapkan. Dan yang ketiga, tujuan diagnostik dan terapi. Cloning dapat berkontribusi untuk pengobatan suatu penyakit. Contohnya, pasangan suami istri yang diduga thalassemia mayor tidak dianjurkan punya anak karena ditakutkan gen tersebut akan diwariskan pada keturunannya. Sehingga dengan adanya cloning, pasangan dianjurkan melakukan terapi dan gen dibuatkan klon pada tingkat blastomer. Apabila salah satu blastomer tersebut mengandung gen thalassemia mayor, maka dianjurkan untuk terapi gen tingkat blastomer selalu dikembangkan menjadi biastosip. Begitu seterusnya sehingga dapat dihasilkan gen yang bebas dari thalassemia. Baiklah, dilanjutkan teman-teman berikutnya. Oke, akan saya lanjutkan manfaat dari cloning. Saya perkenalkan, nama saya Jupri Situmorang, NIM 17010111564. Manfaat cloning yang keempat ialah mengatasi infertilitas. Cloning yang dilakukan pada masa manusia dapat menolong pasangan infertil, namun pasangan infertil yang dimaksud bukanlah pasangan yang tidak dapat memproduksi sel telur ataupun menghasilkan sperma, melainkan salah satu pasangan harus ada yang mampu menghasilkan sel reproduksi. Sehingga proses cloning ini dapat dilakukan dengan sejumlah sel somatik, dari manapun diambil, yang akhirnya dapat menghasilkan keturunan yang mengandung gen dari suami atau istri pasangan bersangkutan. Yang kelima, bidang ekonomi. Keberhasilan suatu cloning yang dilakukan akan menyumbangkan devisa dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Negara-negara yang gagal dalam penelitian cloning akan menderita kerugian secara ekonomi yang bahkan dapat menyebabkan negara tersebut jatuh miskin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Siol Salata Matanari, NIM 17010111566. Dampak cloning positif cloning. Suatu teknik cloning memberikan begitu banyak dampak positif bagi kehidupan. Adapun dampak positif cloning yaitu 1. Teknik cloning merupakan alternatif untuk melestarikan hewan langka sehingga keberadaan hewan langka dapat terus dipertahankan. 2. Teknik cloning membantu meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang lebih banyak dengan melakukan cloning pada hewan ternak. 3. Teknik cloning berperan dalam menghasilkan sel, jaringan atau organik yang sesuai untuk pengobatan akibat kelainan atau gangguan suatu fungsi organ. 4. Teknik cloning membantu
menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan. 5. Teknik cloning sangat berperan terhadap kemajuan bidang sains. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. C. Dampak negatif cloning. Selain memiliki dampak positif seperti yang telah disebutkan di atas, teknik cloning juga memiliki kerugian. Berikut dampak negatif dari teknik cloning. 1. Penyalahgunaan teknik cloning seperti penciptaan spesies baru yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. 2. Individu yang dihasilkan dari teknik cloning sangat rentan terhadap suatu penyakit dikarenakan teknik cloning menghasilkan individu yang tidak memiliki sistem imunitas. 3. Teknik cloning akan menyebabkan spesies yang dihasilkan bersifat monoton karena DNA maupun sifat dan fisik hasil cloning persis sama dengan induknya. 4. Individu yang dihasilkan dari teknik cloning cenderung memiliki masa hidup yang sama dengan induknya karena sel-selnya diperoleh dari induknya. Dengan demikian, teknik cloning belum sempurna, masih terdapat banyak kekurangan, sehingga tak jarang hewan ternak yang dikloning harus dieuthanasia. Teknik cloning mengacaukan hubungan antara individu baru dengan sel induknya. Demikianlah teman-teman, seperti beberapa patah kata berikut, jalan-jalan ke Kota Padang, pergi rame-rame bersama Bu Teti yang baik hati. Silakan bertanya, tapi jangan panjang-panjang. Mari sama-sama kita berdiskusi. Demikian dari kelompok 5, terima kasih.